pagi, selamat siang di kota Jember, tepatnya di stasiun Jember. Pada siang hari ini, tanggal 16 Mei tahun 2025, gue mau ke Jakarta, naik kereta api Pandalungan lagi. Sebelumnya gue pernah naik kereta api Pandalungan itu di tahun 2023. Nah, ini gue mau nyoba naik kereta api Pandalungan lagi karena kenapa? Karena per 1 Februari tahun 2025 ini, kereta api Pandalungan itu sekarang kereta apinya bisa dipacu dengan kecepatan 120 km per jam, yang dimana sebelumnya kereta api Pandalungan itu cuma larinya sampai 100 doang. Nah, di GPK tahun 2025 ini kereta api Pandalungan tuh udah bisa ngebut ya sampai 120 km per jam. Selain itu juga kereta api Pandalungan ini sekarang sudah menggunakan rangkaian stainless steel buatan tahun 2018. Nah, seperti apa keseruan gue naik kereta api Pandalungan di GPK tahun 2025 ini, dan berapakah waktu perjalanan dari Jember menuju ke Jakarta dengan kereta api Pandalungan ini bisa lari sampai 120 km per jam? Simak terus videonya sampai habis, jangan di skip. Oke, saat ini gue berada di stasiun Jember ya, di deket ini, apa tuh namanya, loket box buat cetak tiket. Dan kereta api Pandalungan di GPK tahun 2025 ini berangkatnya tuh jam 16.00 atau jam 4 sore. Jadi di GPK tahun 2025 ini kereta api Pandalungan tuh mundur 1 jam ya. Yang sebelumnya di GPK 2023 itu Pandalungan berangkat dari Jember jam 3. Sekarang di GPK 2025 tuh jam 4 sore. Nah, ini dia jadwal keberangkatan kereta api di stasiun Jember tuh. Nah, itu dia Pandalungan dengan nomor KA31 Jember Gambir jam 16.00. Ini pintu khusus buat keberangkatan kereta lokal ya. Untuk antar kota di sini tunggunya. Pintunya maksudnya. Tapi kayaknya belum boleh masuk deh. Karena sekarang tuh jam setengah 3. Baru bisa masuk tuh sekitaran jam setengah 4 atau jam 3 lah. Biasanya sih setengah jam sebelum keberangkatan penumpang dipersilakan masuk. Ya, kita tunggu aja di luar. Oke, ini karena penumpang belum boleh masuk ya ke stasiun. Ini gue mau nunggu di loket aja sambil mau ngecas HP karena udah lobet banget. Dan di Jember ini lagi mendung ya. Tadi udah gerimis. Bingung mau nyari tempat duduk di mana. Karena di luar sini tuh nggak ada casan ternyata. Udah deh, gue coba nunggu di loket, semoga aja boleh. Oke, karena tadi udah dipersilakan untuk nunggu ya di ruang loket. Ini gue nunggu aja deh sambil mau ngecas HP. Nah, ini ada informasi ketersediaan tiket untuk hari ini kereta api. Kita lihat ya, Pandalungan. Untuk tanggal 16 ini kereta api Pandalungan itu tiketnya 0 ya, udah habis terjual. Wah, gila nih. Emang Pandalungan tuh rame banget, penumpangnya nggak pernah sepi. Biasanya tuh kereta api Pandalungan ramenya itu pas sampai di Surabaya Pasar Turi itu banyak yang naik. Oke, karena baterai HP gue udah penuh ya, ini gue langsung aja ke pintu keberangkatan. Ini sepertinya penumpang kereta api Pandalungan ya, udah mulai rame nih. Tadi belum serame ini. Kayaknya udah dipersilakan masuk deh. Oh ya, pintunya udah dibuka nih. Yuk kita langsung masuk aja ke dalam stasiun. Nah, ini dia di pintu keberangkatan kereta antar kota. Ini ada 2 pintu ya. Yang sini pintu untuk keberangkatan kereta api lokal seperti kereta Pandanwangi. Oh, udah boleh masuk ya Pandalungan? Oke, udah boleh masuk. Nah, ini dia jadwal keberangkatan kereta api Pandalungan jam 16.00 di jalur 2. Dan di stasiun Jember ini udah ada namanya face recognition. Oke, kita langsung masuk aja. Dan di stasiun Jember ini ada yang baru ya. Ada ruang tunggu eksekutif stasiun Jember. Kita tanya ya, coba. Pak, ini ruang tunggunya buat Ruang eksekutif silakan. eksekutif ya? Iya, enggak apa-apa. Buat eksekutif bisa ya? Sini sebelah sini. Oh, sebelah sini. Oh, alah. Oke. Ya. Enggak harus priority kok. Oke.
Oke, ini dia ruang tunggu eksekutif ya. Wow, 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 wow. Keren juga ya tuh. Ruang tunggu eksekutif. Jadi buat kalian penumpang kereta eksekutif bisa nunggu di sini ya. Kiraan gua nih buat kereta priority doang, ternyata ruang tunggu eksekutif juga bisa. Aturan tadi bisa aja ya masuk, tapi karena petugasnya belum boleh tadi jam setengah 3 ya udah. Oke, kita lihat ya fasilitas apa aja di ruang tunggu eksekutif di Jember ini. Nah, di sini ada TV ya. Nah, TV ini buat TV hiburan, dan sini ada TV juga untuk informasi keberangkatan kereta api. Itu dia Pandalungan tujuan Gambir jalur 2 16.00, ada juga Pandalungan priority. Seri Tanjung Ketapang jalur 2 jam 17.23, dan kereta api Belambangan Express tujuan Pasar Senen jalur 2. Jadi untuk kereta api yang ke Jakarta ini ada 2 ya, Pandalungan sama Belambangan. Bedanya 2 jam. Kalau Pandalungan tujuan Jakarta Gambir, kalau Belambangan Express itu tujuan Jakarta Pasar Senen. Di sini juga ada tempat sampah nih, kalau mau naruh sampah tinggal dibuang aja tuh. Tinggal diinjak aja kalau mau buka. Dan di setiap kursi ini ada colokan ya tuh. Charger, jadi buat kalian HP-nya baterainya habis bisa ngecas di sini. Nah, di setiap kursi ini ada ya tuh. Tuh dinding-dindingnya ini pakai dinding-dinding kayu tuh, lampunya biasa. Wow, keren banget. Nah, itu dia ada rangkaian kereta api Pandalungan di jalur 5 ya, dia belum dilansir ke jalur 2. Ini masih ada sekitar 40 menit lagi kereta apinya mau diberangkatin ke stasiun Jember, cuma belum dilansir ke jalur 2. Dan ada kelas paling mewahnya di kereta api Pandalungan saat ini, yaitu kelas priority. Oke, barusan ini lokomotif Dinastia Kereta Api Pandalungan dari sambung ya ke rangkaian kereta api Pandalungan. Pakai loknya Dinastia hari ini pakai CC 2019211 milik Dipo Induk JR. Nah, ini pakai lok mantan RNB ya. Dulu dia tuh warnanya merah biru pada tahun 2013-2014, sekarang warnanya putih. Jadi lok CC 201-101 ini dia tuh bekasnya lok merah ya, RNB. Oke, ini masuk di jalur 2, langsiran mundur rangkaian kereta api Pandalungan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir yang akan mengantar gua menuju ke Jakarta Gambir pada sore ini.
Oke, ini menjelang 40 menit sebelum keberangkatan nih, penumpang kereta api Pandalungan sudah dipersilakan masuk ya ke dalam kereta nih. Hari ini gue naik kereta api Pandalungan di eksekutif 1 paling depan dekat priority. Kereta api Pandalungan dengan terminal stasiun Gambir telah tersedia di jalur 2 bagi calon penumpang kereta api. Nah, ini dia yang seperti gue bilang, kereta api Pandalungan sekarang ini sudah memakai rangkaian stainless steel ya. Nah, kereta api Pandalungan ini pakai stainless steelnya bekasnya kereta api Bima Argo Semeru ya. Karena kereta api Bima Argo Semeru kemarin Desember tuh udah pakai kereta new generation. Maka rangkaian lamanya dihibahkan ke kereta api Pandalungan. Kereta api Pandalungan dengan terminal stasiun Gambir telah tersedia di jalur 2. Oke. Pas banget ya, ini 13B di belakang ya. Gua kira tuh bakalan dapetin di depan. Oke, ini dia lokomotif dinasnya kereta api Pandalungan pada hari ini. Pakai CC 201-9211 ya, atau singkatannya tuh CC 201-101 milik Dipo Induk Jember. Yang gue bilang tadi, ini dia mantan lok RNB ya di tahun 2013-2014an. Wah, gila nih. Pakai CC 201 lari di kecepatan 120. Gokil sih ini emang Pandalungan. Oke, ini dia interiornya kereta api Pandalungan Priority. Kurang lebih kayak gini ya. Kursinya sama ya, persis dengan kereta eksekutif. Gua kira tuh bakalan ada leg rest, ternyata enggak. Tuh. Ada footrestnya juga model lama sih. Tapi di sini enaknya dia ada karpet tuh. Tuh. Bagasinya lebih besar ya dibandingkan kereta eksekutif. Itu dia. Ada lampu hiasnya. Terus juga di sini ada lampu baca. Oke. Ada meja lipatnya juga. Meja lipatnya modelnya kayak gini dia. Oh, agak susah. Nah, kalau di priority ya gini meja lipatnya. Kita masukin aja. Tapi kali ini gua nggak naiknya di priority ya, naiknya di eksekutifnya aja. Untuk harga tiketnya tuh kalau dari Jember ke Jakarta tuh 1.100.000 ya, beda 300.000 sama kelas eksekutif. Dan dapat servis makan dan snack kalau untuk naik priority. Ya kurang lebih gitulah untuk interiornya di priority ini. Untuk penumpang kereta api di priority tuh dia masih sepi ya dari Jember ke ini. Biasanya tuh rame-rame tuh pas di Surabaya, antara di Surabaya Gubeng atau Surabaya Pasar Turi. Yuk kita kembali aja ke dalam eksekutif. Penumpangnya belum begitu rame ya, masih sepi untuk di Jember ke Surabaya ini. Kemungkinan baru ramai itu nanti di Surabaya Pasar Turi biasanya. Nah, ini untuk rute perjalanan kereta api Pandalungan. Nah, kalian bisa lihat ya, berhenti di stasiun mana aja. Cuma untuk kereta api Pandalungan ini berhenti Bekasi itu cuma jadwal yang ke arah Jember ya, yang keberangkatan dari Gambir. Untuk yang Pandalungan dari Jember ke Jakarta Gambir itu nggak berhenti di stasiun Bekasi, malah berhentinya ini di stasiun Karawang. Agak aneh sih. Ya, tepat waktu jam 16.00 kereta api Pandalungan diberangkatkan dari stasiun Jember menuju ke stasiun Jakarta Gambir. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Rambi Puji.
Oke, sekarang jam 16 lebih 10 menit kereta api Pandalungan saat ini berhenti di stasiun Rambi Puji. Nah, di GPK tahun 2025 ini kereta api Pandalungan sekarang berhenti ya di Rambi Puji. Sebelumnya di GPK 2023 tuh nggak berhenti di stasiun Rambi Puji ini. Oke, tepat waktu jam 16 lebih 12 menit kereta api Pandalungan diberangkatkan kembali dari stasiun Rambi Puji. Berhentinya sebentar ya, cuma 2 menit. Untuk pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Tanggul. Kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Nah, barusan tadi kereta api Pandalungan melintas langsung stasiun Jatiroto menyilang kereta api Sri Tanjung tujuan Ketapang, Banyuwangi. Akhirnya di GPK tahun 2025 ini kereta api Pandalungan menang silang ya dengan kereta api Sri Tanjung. Sebelumnya di GPK tahun 2023 itu kereta api Pandalungan tujuan Gambir itu kalah silang ya sama kereta api Sri Tanjung di stasiun Malasan. Padahal ini Pandalungan ini kasta tertinggi di jalur Jember Surabaya, tapi waktu di GPK 2023 kalah silang sama Sri Tanjung. Nah, di GPK tahun 2025 ini Pandalungan akhirnya menang silang ya dengan kereta api Sri Tanjung. Sekarang jam 16.58 ini kereta api Pandalungan berhenti di stasiun Kelakah. Ini lagi turun hujan di stasiun Kelakah. Dari sepanjang dari stasiun Mangli hingga ke Kelakah ini hujan terus, nggak berhenti-berhenti. Terus banget, ada petir lagi. Nah, di stasiun Kelakah ini kereta api Pandalungan berhenti ya. Hampir semua kereta berhenti sih di stasiun Kelakah ini, terkecuali kereta api Sri Tanjung relasi Lempuyangan Ketapang. Dia tuh masih nggak berhenti di stasiun Kelakah ini. Padahal sekelasnya Pandalungan ini berhenti ya di stasiun Kelakah. Nah, rumornya yang gue dapat, ini stasiun Kelakah ini akan berubah nama ya menjadi stasiun Lumajang. Cuma baru wacana aja ya. Jam 17.00 kereta api Pandalungan diberangkatkan kembali dari stasiun Kelakah menuju ke stasiun Jakarta Gambir. Untuk pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Probolinggo. Ini terlambat 2 menit ya. Harusnya tuh jam 16.58 berangkat dari stasiun Kelakah. Nah, ini barusan kereta api Pandalungan udah lari ya di kecepatan tadi sudah mentok sampai ke 120 km per jam. Jadi ini udah ngebut banget. Mohon maaf ini kameranya agak ngembun karena saking dinginnya AC di kereta api Pandalungan. Tapi ini kecepatan di kereta api Pandalungan ini udah ngebut banget ya. Tadi udah sampai top speednya itu yaitu 120.
sekarang ini lari di kecepatan 117-118. Nanti gua cantumkan deh untuk speedometer ya, kecepatan kereta api Pandalungan ini. Sekarang jam 17:29 kereta api Pandalungan saat ini berhenti di stasiun Probolinggo. Mohon maaf ya, ini kameranya masih ngembun. Ini masuknya naik dari Probolinggo ini ramai juga ya penumpangnya. Karena di Probolinggo hingga ke Surabaya Pasar itu ada tarif khusus. Harga tiketnya itu dari Probolinggo ke Surabaya Pasar atau Gubeng itu 55.000. Dan di stasiun di stasiun Probolinggo ini kereta api Pandalungan diisi air ya untuk di toilet. Isinya tuh di atas sini. Jam 17:34 kereta api Pandalungan diberangkatkan kembali dari stasiun Probolinggo menuju ke stasiun Jakarta Gambir. Untuk pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Pasuruan. Di Pasuruan nanti kereta api Pandalungan akan bertemu dengan kereta api Ranggajati. Keberangkatan dari stasiun Cirebon tujuan dari stasiun Jember. Nah, ini udah gelap ya di luar. Ini barusan kereta api Pandalungan lepas stasiun Probolinggo. Ini di petak Bayeman Probolinggo, ini langsung ngebut lagi ya kecepatannya. Tadi gua cek itu kecepatannya di sekitaran 110 hingga 117 km per jam. Jadi ini udah ngebut banget, bener-bener deh. Mantap ini kereta api Pandalungan ini. Selain kereta api Pandalungan yang bisa lari di kecepatan 120 km per jam dari Probolinggo hingga ke Pasuruan, itu ada kereta api Logawa ya, yang tadi ketemu di stasiun Leces. Dia tuh bisa lari di 120 km per jam di petak Probolinggo Pasuruan ini. Sekarang jam 18.00 kereta api Pandalungan saat ini berhenti di stasiun Pasuruan. Mohon maaf ya guys, ini kameranya masih ngembun. Saking dinginnya di kereta nih, jadi ngaruh ke kamera. Oh ya, di stasiun Pasuruan ini kereta api Pandalungan harus tunggu bersilang dengan kereta api Ranggajati ya. Ranggajatinya ini belum masuk. Ranggajati itu relasi Cirebon Jember via Yogyakarta. Ya, tepat waktu jam 18:11 kereta api Pandalungan diberangkatkan kembali dari stasiun Pasuruan setelah tunggu bersilang dengan kereta api Ranggajati relasi Cirebon Jember. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Bangil. Sekarang jam 18:29 kereta api Pandalungan berhenti di stasiun Bangil bertemu dengan kereta api Tawang Alun relasi Malang Ketapang Banyuwangi. Nah, ini kereta api Tawang Alun
Ini rutenya sama persis ya dengan kereta api Ijen Express yang kereta terbaru melayani Malang ke Tapang Banyuwangi. Nah, ini lokomotifnya Tawang Alun lagi dipindah ke sana ya, ke turntable atau pemutar lokomotif. Karena di stasiun Bangil ini Tawang Alun itu akan berganti posisi lokomotif ya. Yang semula dari Malang itu berada di depan sini, lokomotifnya pindah ke sana, ke belakang. Dan bisa lihat ya, penumpang kereta api Tawang Alun tuh rame banget, nggak pernah sepi penumpangnya. Ini termasuk kereta api tiketnya paling susah dicari, kereta api Tawang Alun ini, karena harganya murah banget. Dari Malang ke Tapang Banyuwangi itu sekitaran 60.000 sekali jalan. Ya, tepat waktu jam 18:33 kereta api Pandalungan diberangkatkan kembali dari stasiun Bangil. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Sidoarjo. Ini selepas stasiun Bangil, gue mau ke restorasi ya, karena gue melihat restorasi di kereta api Pandalungan tuh mewah banget. Jadi kita jalan aja dulu ke belakang, dekat eksekutif 4 lah. Oke, ini udah mau sampai restorasi ya. Ternyata restorasinya tuh di antara eksekutif 4 dan eksekutif 5. Oh, bisa dilihat ya, ini dari luar aja udah kelihatan mewah. Nah, untuk di restorasi ini dia pakai pintu otomatis. Jadi kalau mau buka, kalian tinggal buka dulu. Wah, ini dia. Oke dia, ini dia restorasi di kereta api Pandalungan. Bisa kalian lihat ya, mewah banget tuh. Ini kode sarananya pakai M10901. Ini kemungkinan bekasnya kereta api Gajayana ya, yang buatan tahun 2009. Kita pesan makan dulu. Ini mumpung masih sepi. Untuk kacanya ini dia pakai kaca otomatis ya, jadi kalau mau nurunin tinggal pencet ini. Oh, nggak bisa loh. Bisa, ini nggak mau nutup ya. Ini otomatis, harusnya bisa loh. Oke, ini makanan gue udah sampai ya. Ini gue pesen cuanki keju. Kita buka dulu. Nah, ini dia cuanki keju dan minuman fruity. Habis ini totalnya 45.000. Karena gue mau pesen nasinya masih habis. Jadi gue makanin aja. Yuk, selamat makan. Oke, setelah selesai sholat dan makan, ini gue mau kembali lagi dalam kereta ya, di eksekutif 1. Bisa kalian lihat, ini musolanya di kereta makannya Pandalungan yang modifikasi ini luas banget ya dibandingkan dengan musolanya di kereta New Generation yang stainless steel. Ini jauh lebih luas ya, ini ya dibandingkan New Generation stainless steel. Dan juga ada tempat wudhu, jadi kalian nggak perlu wudhu di toilet lagi. Tuh. Mewah banget tuh, asli tuh. Ada ininya tuh, biasa. Pokoknya kelihatan mewah deh kalau restorasi ini. Kereta api Pandalungan melintas percabangan Wonokromo. Nah, itu dia jalur sebelahnya itu jalur yang dari arah Mojokerto ya. Dan ini kereta api Pandalungan melintas langsung stasiun Wonokromo, yang artinya ini udah memasuki daerah Surabaya. Sekarang jam 19:18, kereta api Pandalungan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Yang naik di Surabaya Gubeng ini banyak banget ya.
Nih jalur 6 ada rangkaian kereta api Bima tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir, sama-sama tuh kereta api tujuan Jakarta Gambir. Ya tepat waktu ini jam 19 lebih 20 menit kereta api Bima berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke Jakarta Gambir via Yogyakarta. Untuk kereta api Pandalungan dan Bima ini perbedaannya tuh berangkatnya 4 menit ya. Bima jam 19.20 dan Pandalungan tuh 19.24. Nah, kereta api Bima ini udah menggunakan rangkaian terbaru, rangkaian new generation. Tadi kereta api Bima tuh bawa kelas termewah yaitu suite compartment. Ini rangkaian kereta api Pandalungan ini bekasnya Bima tadi nih. Agak tricky sih kalau Bima sama Pandalungan. Jadwalnya tuh hampir-hampir mirip ya. Jadi jangan salah naik ya penumpang kereta api Bima dan Pandalungan.
Wah, yang naik dari Surabaya Pasar Turi ini rame banget. Tutup lubangnya. Pada pukul 19:37 saat ini kereta api Pandalungan berhenti di stasiun Surabaya Pasar Turi bertemu dengan rangkaian kereta api Dharma Wangsa. Keberangkatan dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini baru sampai ya keretanya. Tuh, yang naik dari Surabaya Pasar Turi rame banget. Emang gila sih penumpang kereta api Pandalungan yang naik dari Surabaya Pasar Turi ini rame banget. Dan di Surabaya Pasar Turi ini full seat ya. Jadi udah terisi semua. Nah tadi karena nggak boleh ngambil video, itu di sebelah ada rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek ya. Dia udah pakai kereta New Generation. Dia keberangkatan jam 21.00 dari Surabaya Pasar Turi tujuan stasiun Jakarta Gambir. Dan menjadi kereta api tercepat dari Surabaya menuju ke Jakarta. Perjalanannya itu cuma 7 jam 45 menit doang naik kereta api Argo Bromo Anggrek ini. Sekaligus kereta api paling mahal ya. Itu harganya sekitar 800.000. Bisa sampai juga tembus 900.000 nih kereta api Argo Bromo Anggrek. Kereta mahal dan tercepat di jalur Jakarta Surabaya. Ya tepat waktu jam 19:45 kereta api Pandalungan diberangkatkan kembali dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke Jakarta Gambir. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Lamongan. Dan bisa kalian lihat ya, penumpang yang naik dari Surabaya Pasar Turi ini rame. Dan selepas Surabaya Pasar Turi ini penumpang full semua ya kursinya, nggak ada yang tersisa, kosong. Jadi udah full banget nih kursinya. Ya jadi gua kembali lagi ke tempat duduk gua semula. Pintu keluar. Untuk pintu yang dibuka adalah pintu sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Pintu yang dibuka adalah pintu sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Selamat datang di stasiun Lamongan. Barusan tadi kereta api Pandalungan melintas langsung stasiun Babatnar. Di Petak Lamongan hingga ke stasiun Togo ini kereta api Pandalungan bisa dipacu dengan kecepatan maksimal yaitu 120 km per jam ya. Tadi dicek itu di speedometer tuh udah mencapai kecepatan 114 lah. Nah ini setelah lepas stasiun Lamongan gue mau pesan nasi sesapi ya tuh. Jadi ini ada ya di kereta api Pandalungan, cuma tadi sisa 2 ada gue beli. Ini totalnya gue beli harganya 64.000 sama air mineral. Wah jadi keinget naik kereta api Argo Bromo Anggrek ya, karena di Argo Bromo Anggrek juga ada sesapi. Cuma perbedaannya di sini tempatnya ya, packagingnya. Kalau saya sapinya di Argo Bromo Anggrek kan dia bulat ya, karena dimasak secara langsung oleh chef. Nah kalau ini di kereta api Pandalungan ya dimasaknya di stasiun tadi atau di mana lah gitu. Oke, ini barusan kereta api Pandalungan lepas stasiun Cepu, lampu night mode atau mode malamnya mulai diaktifkan ya. Kurang lebih gini ya night modenya di kereta SMT Stainless Steel. Masih terang sih kalau menurut gua, dibandingkan yang punya New Generation tuh jauh lebih gelap ya night mode atau mode tidurnya. Kalau di kereta Stainless Steel ini masih terang nih lampu hiasnya ini. Kita dari stasiun Cirebon. Bagi Anda akan kaki
Kalau selamat pagi dan selamat datang pada seluruh kereta api Pandalungan. Saat ini perjalanan Anda tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang menuju perjalanan stasiun Cirebon, kami persilakan Anda untuk segera turun. Sebelum turun, periksa dan ganti kembali barang bawaan Anda agar tidak tukar ataupun tertinggal di rangkaian kereta. Di sini stasiun Cirebon. Oh, langsung mau berangkat lagi ya. Ini kereta api Pandalungan udah telat 30 menit. Nah, jadi kereta api Pandalungan ini mengalami keterlambatan 30 menit ya. Dikarenakan tadi dapat info dari KAI 121 di Petak Tegowanu Gubuk itu banjir ya di jalur hilir. Makanya ini terlambat 30 menit sampai nyusul 2 kereta sekaligus tadi. Di stasiun Cirebon Prujaka nyusul Gajahwong, dan di stasiun apa nih? Cirebon ini menyusul kereta api Singasari. Tujuan dari stasiun Pasar Senen. Ya otomatis kereta api seperti Pandalungan, terus Sembrani, Argo Blumangrek nih telat ini. Kali ini juga gue mau jelasin ya kenapa kereta api Pandalungan ini di rute Surabaya Pasar Turi hingga Gambir itu full terus ya rata-rata. Nah, jadi kereta api Pandalungan ini menjadi salah satu kereta api eksekutif yang termurah ya, karena harganya itu dari Surabaya Pasar Turi menuju Gambir itu di sekitaran 600.000 hingga 640.000. Nah, ini yang buat jadi kereta api Pandalungan tuh rame ya di rute Surabaya Pasar Turi hingga ke Gambir. Makanya tiketnya sering habis dibandingkan dengan kereta api Sembrani. Belakangnya itu kereta api Sembrani harganya tuh 750.000 lah hingga 820. Itu Sembrani itu pakai rangkaiannya sama, stainless steel, cuma lebih mahal ya dibandingkan dengan kereta api Pandalungan ini. Nah, itu dia alasan kenapa kereta api Pandalungan tuh sering ramai, karena harganya itu
dari Surabaya Pasar Turi hingga ke Gambir itu di bawah 700.000. Udah gitu dapat rangkaiannya stainless steel dan bisa ngebut sampai 120 km per jam. Sedangkan kalau kita naik kereta api sebelah nih, itu rangkaiannya sama persis dengan kereta api Pandalungan. Cuma waktu tempuhnya itu hampir mirip lah dengan kereta api Pandalungan ini. Tapi harganya itu lebih mahal ya dibandingkan kereta api Pandalungan ini. Ya mungkin itu aja sih penjelasan gue tentang kereta api Pandalungan ini, kenapa ramai terus ya. Selepas stasiun Bekasi ini lampu utamanya mulai dinyalakan kembali ya. Yang sebelumnya itu dari stasiun Cepu itu dia pakai lampu night mode atau lampu tidur. Sekarang udah kembali ke lampu utama lagi. Oke, sebentar lagi perjalanan gue naik kereta api Pandalungan akan tiba di tujuan akhir yaitu stasiun Gambir. Sebelum perjalanan gue naik kereta api Pandalungan ini berakhir, ada beberapa poin yang ingin gue sampaikan pada perjalanan naik kereta api Pandalungan ini, yaitu poin plusnya naik kereta api Pandalungan, poin minusnya naik kereta api Pandalungan, dan diakhiri oleh kesimpulan pada perjalanan gue naik kereta api Pandalungan ini. Oke, yang pertama gue akan membahas poin plusnya naik kereta api Pandalungan ini. Untuk poin plusnya naik kereta api Pandalungan ini, kalau gue bisa bilang, ini naik kereta api Pandalungan di tahun 2025 ini sekarang makin enak dan nyaman ya. Karena kenapa? Ini rangkaiannya sudah menggunakan rangkaian stainless steel, di mana kereta api Pandalungan sebelumnya itu kan dia rangkaiannya nggak enak ya, pakai kereta New Image yang dikenal gemelodak. Nah sekarang kereta api Pandalungan ini udah mendapatkan rangkaian stainless steel, jadi lebih nyaman ya dan nggak berisik. Selain itu juga poin plusnya naik kereta api Pandalungan ini adalah sekarang naik kereta api Pandalungan dari Jember menuju ke Jakarta tuh lebih cepat ya apabila dibandingkan GPK sebelumnya di GPK 2023. Sekarang naik kereta api Pandalungan itu cukup menempuh waktu perjalanan selama 12 jam 30 menit ya. Yang sebelumnya dari Jember ke Jakarta tuh di GPK 2023 itu perjalanannya tuh 14 jam. Sekarang 12 jam setengah aja. Karena kenapa? Kereta api Pandalungan ini sudah bisa lari di kecepatan 120 km per jam. Makanya perjalanan naik kereta api Pandalungan ini semakin cepat ya. Selain itu juga untuk keberangkatannya kereta api Pandalungan ini menurut gue enak ya dari Jember, yaitu jam 4 sore sampai di Gambir itu jam setengah 5. Ini jamnya pas banget. Nah, keunggulan naik kereta api Pandalungan ini adalah harga tiketnya ya. Ini harga tiketnya dari Jember ke Jakarta itu ini lebih murah ya dibandingkan naik kereta api Belambangan. Karena kenapa? Harga tiket kereta api Belambangan itu lebih mahal 20.000 ya dibandingkan kereta api Pandalungan. Entah kenapa ini. Padahal dari segi waktu perjalanan itu Pandalungan lebih cepat ya dibandingkan kereta api Belambangan. Tapi kenapa kereta api Belambangan itu lebih mahal 20.000 dibandingkan kereta api Pandalungan? Padahal jelas-jelas ya kereta api Belambangan, eksekutif dan Pandalungan itu waktu tempuhnya beda jauh, hampir 2 jam. Lebih cepat Pandalungan, lebih murah dibandingkan dengan eksekutifnya Belambangan. Lebih mahal 20.000 tapi perjalanannya lebih lama. Itu sih. Oke, selanjutnya gue akan membahas poin minusnya naik kereta api Pandalungan. Untuk poin minusnya naik kereta api Pandalungan nih menurut gue ya cuma ada satu doang sih. Ini kereta api Pandalungan nih mengalami keterlambatan ya, karena
pada perjalanan kali ini gue naik kereta api Pandalungan tuh telat sekitar 30 menitan dikarenakan tadi ada banjir ya di petak Gubuk Tegowanu kalau nggak salah tadi di jalur hilir, makanya ini jadi terlambat perjalanan naik kereta api Pandalungan. Ya walaupun poin minusnya tuh nggak terlalu besar lah, masih gua maklumi. Ya itu aja sih kalau poin minusnya naik kereta api Pandalungan pada hari ini. Oke, bisa gua simpulkan pada perjalanan naik kereta api Pandalungan di 2025 ini, sekarang naik kereta api Pandalungan tuh nyaman ya, karena rangkaian ini sudah menggunakan rangkaian stainless steel, jadi nggak perlu khawatir lagi dapat rangkaian berisik atau keblodak lah naik kereta api Pandalungan ini. Selain itu juga kereta api Pandalungan ini waktu tempuh perjalanannya tuh sekarang semakin cepat ya, karena kereta api Pandalungan ini sekarang sudah bisa lari di kecepatan 120 km per jam. Ya mungkin itu aja untuk perjalanan gue naik kereta api Pandalungan ini. Oke, ini setelah lepas stasiun Jatinegara, ini selimutnya mulai ditarik ya oleh petugas. Udah mulai ditarikin lagi selimutnya. Jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at the final station, Gambir Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Pada pelanggan kereta api Pandalungan, perjalanan Anda telah tiba di stasiun. Oke, sekarang jam 5.00. Kereta api Pandalungan saat ini telah tiba di tujuan akhir, yaitu stasiun Gambir. Terlambat 30 menit. Oke, ini karena gua nggak ada waktu ya. Ini gua mau ngejar sholat subuh, jadi gua nggak bisa ngerekam pemberangkatan kereta api Pandalungan ke Depo Jakarta Kota. Gua langsung turun aja. Yuk kita ke musola dulu ya. Musolanya berada di sana tuh, musola pria. Oke, setelah menempuh perjalanan selama 13 jam dari Jember ke Jakarta Gambir, akhirnya sekarang gue telah tiba di tujuan akhir, yaitu stasiun Gambir. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe YouTube channel Mas Jaldi, klik tombol like jika kalian suka, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi ya, supaya tidak ketinggalan video gue berikutnya. Jika ada kritik atau saran pada video perjalanan gue naik kereta api Pandalungan ini, silahkan cantumkan di dalam komentar agar kedepannya gue bisa baik lagi dalam membuat konten video di YouTube. Sekian dan terima kasih.